Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya masih di materi bab 3 mengenai hukum Maxwell bukan di udara, di mana di video kali ini kita akan mempelajari mengenai syarat batas. Nah, di materi-materi yang sebelumnya kita mempelajari bagaimana medan listrik dan medan magnet pada satu medium. Sekarang jika medium yang terlibat lebih dari satu, misalkan ada medium 1 dan medium 2, pasti akan terjadi perbatasan antara medium 1 dan medium 2. Di sini kita ingin melihat apa yang terjadi di perbatasan jika ada medan listrik di medium 1 yang merambat ke medium 2. Kita ingin melihat apa yang akan terjadi di perbatasan, di mana pengetahuan itu dapat diketahui dengan menerapkan hukum Maxwell pada perbatasan, di mana itu akan menjadi bagian. Sekarang kita lihat mengenai perbatasan, ternyata syarat batas itu harus diperhatikan untuk medan listrik, untuk medan magnet, untuk polarisasi, dan untuk magnetisasi. Nah, sedangkan untuk medan listrik sendiri, syarat batas yang harus kita pelajari adalah untuk kasus medan listrik yang tegak lurus terhadap perbatasan, untuk kasus medan listrik yang tangensial atau sejajar terhadap perbatasan. Sedangkan untuk medan magnet juga kasusnya sama, kita akan mempelajari apa yang terjadi di perbatasan untuk medan magnet yang normal terhadap perbatasan, dan untuk medan magnet yang tangensial terhadap perbatasan. Untuk polarisasi, kita akan mempelajari kasus polarisasi yang normal terhadap perbatasan, sedangkan untuk magnetisasi, kita akan mempelajari untuk kasus yang tangensial terhadap perbatasan. Dan di video kali ini, kita akan fokus untuk menghitung apa yang terjadi di perbatasan pada medan listrik. Sekarang kita akan melihat untuk kasus di mana medan listrik normal terhadap perbatasan. Sekarang mari kita perhatikan gambar berikut. Misalkan kita memiliki ada medium 1 dengan medium 2 dengan karakteristik permitivitas yang berbeda. Di sini kita definisikan ada vektor N, di mana vektor N ini adalah vektor satuan yang tegak lurus terhadap perbatasan, yang arahnya adalah menunjuk dari medium 2 ke medium 1. Jadi kalau kita lihat, di sini vektor N-nya adalah tegak lurus. Dan kalau bidangnya miring seperti ini, berarti sekarang vektor N gambarnya juga miring seperti ini. Nah, sekarang misalkan di medium 1 kita memiliki rapat flux listrik D1, di medium 2 kita memiliki rapat flux listrik D2, dan kita ingin mencari hubungan antara D1 dan D2. Untuk mencari hubungan antara D1 dan D2, kita menggunakan hukum Gauss bentuk integral, di mana integral tertutup D dot ds sama dengan integral rho v dv. Seperti yang kita ingat di bab 1, di mana jika kita menggunakan hukum Gauss bentuk integral ini, berarti kita harus membuat suatu bidang hayal, dan kita akan menerapkan integral tertutup D dot ds itu di bidang hayal yang kita buat. Di sini saya buat bidang hayal berupa sebuah silinder, di mana tinggi dari silinder adalah Do kali H, sedangkan luas alas dari silinder adalah delta S. Dari gambar ini, kita bisa menguraikan D1 menjadi D1 yang komponen D1 yang tangensial terhadap perbatasan, dan komponen D1 yang normal terhadap perbatasan. Begitu pula dengan D2 bisa kita uraikan menjadi komponen D2 yang tangensial terhadap perbatasan dan komponen D2 yang normal terhadap perbatasan. Sekarang kita akan menghitung integral tertutup D dot ds, berarti jika kita ingin menghitungnya pada permukaan tertutup berupa silinder yang kita buat, berarti kita harus menghitung integral D dot ds untuk sisi atas, ditambah integral dot ds untuk sisi bawah, ditambah integral dot ds untuk selimut tabung. Di mana untuk sisi atas, integral D dot ds adalah, kalau kita lihat untuk sisi atas, bagian D yang menembus sisi atas adalah D1N, sehingga untuk sisi atas kita tuliskan adalah D1N dikalikan dengan luas dari sisi atas tersebut.
Untuk sisi bawah, yang menembus sisi bawah adalah D2N, sehingga kita tuliskan adalah minus D2N kali delta S. Kenapa di sini minus? Karena untuk yang menembus sisi bawah, D2N itu arahnya adalah masuk. Sedangkan untuk yang sisi atas, arahnya keluar untuk keluar, kita beri tanda positif. Untuk masuk ke dalam bidang tertutup, kita beri tanda negatif. Nah, sekarang untuk selimut, nah kalau kita lihat untuk selimut ada di daerah, sebagian selimut ada di daerah 1 dan sebagian selimut ada di daerah 2. Nah, kalau kita lihat yang menembus selimut itu adalah bagian D1T, dimana kalau kita lihat D1T ini ada yang nanti ada sisi yang menembus masuk dan ada yang menembus keluar. Begitu pula untuk selimut tabung yang ada di medium 2, ada D2T yang masuk, tapi ada juga D2T yang keluar, sehingga karena yang keluar sama dengan yang masuk, maka integral D.ds untuk sisi selimut kita tulis 0. Berdasarkan keterangan ini, maka integral tertutup D.ds sama dengan D1N kali delta S dikurangi D2N kali delta S. Kita akan melihat untuk sisi integral rho V dV. Integral rho V dV berarti adalah rho V dikalikan dengan volume dari tabung, di mana volume tabung adalah 2H kali delta S. Nah, sekarang pada dasarnya yang ingin kita ketahui adalah apa yang terjadi di perbatasan, bukan apa yang terjadi di silinder. Sehingga untuk mengetahui apa yang terjadi di perbatasan, maka tinggi silinder harus kita set mendekati 0, sehingga limit dari 2H mendekati 0 dari rho V kali 2H kali delta S berarti sama dengan yang tadinya silinder sekarang berubah menjadi berbentuk lingkaran, bidang datar berbentuk lingkaran, sehingga limit dari 2H mendekati 0 dari rho V dikalikan DH, 2H dikalikan delta S sama dengan rho S dikalikan delta S, sehingga integral rho V dV sama dengan rho S kali delta S. Sehingga syarat batas untuk kasus medan listrik yang normal terhadap perbatasan adalah N.D1 kurangi D2 sama dengan rho S. Untuk kasus berikutnya, kita akan membahas mengenai medan listrik yang tangensial terhadap perbatasan. Gambarnya masih sama. Kita ingin mencari hubungan antara S1 dan E2, di mana hubungan antara S1 dan E2 untuk kasus yang tangensial terhadap perbatasan kita menggunakan hukum Faraday. Integral tertutup dari E.dl sama dengan minus D per dt integral B.ds, di mana karena di sini ada suatu lintasan yang tertutup, berarti kita harus membuat suatu lintasan hayal. Di sini saya tuliskan lintasan hayal dengan gambar sebagai berikut, di mana lintasan ini memiliki tinggi 2H dan panjang delta L. Dan sekarang kita ingin menghitung berapa integral E.dl pada lintasan hayal yang kita buat. Tapi sebelum itu kita nyatakan terlebih dahulu bahwa S1 bisa kita uraikan menjadi S1 yang tangensial terhadap perbatasan dan S1 yang normal terhadap perbatasan. E2 dapat kita uraikan menjadi E2 yang tangensial terhadap perbatasan dan E2 yang normal. Sehingga integral tertutup dari E.dl sama dengan integral E.dl pada lintasan 1, bisa kita lihat di sini, bagian yang ini, ditambah integral E.dl pada lintasan 2, ditambah lintasan 3, lintasan 4, lintasan 5, dan lintasan 6. Dimana kalau kita hitung, pada lintasan 1, E yang tangensial terhadap lintasan 1 adalah E2N, tapi karena arah lintasan 1 ini berlawanan arah dengan E2N, maka kita tulis adalah minus E2N dikalikan dengan panjang lintasan 1 adalah setengah 2H. Untuk lintasan 2, yang tangensial terhadap lintasan 2 ini adalah E2T, dan kebetulan arah E2T sama dengan arah lintasan. Jadi kita tuliskan adalah ditambah E2T dikalikan dengan delta L. Untuk lintasan 3, kita tuliskan adalah E2N dikalikan setengah 2H. Untuk lintasan 4, kita tuliskan plus
E1N karena di lintasan 4 ini yang ada adalah E1. Untuk lintasan 5, untuk lintasan 6, sehingga kalau kita sederhanakan akan kita dapatkan bahwa integral tertutup dari E dot dl sama dengan E2T kali delta L dikurangi S1T kali delta L. Selanjutnya, kita akan melihat bagian yang biru ini di mana minus D per dt dari integral B dot ds berarti adalah minus laju perubahan terhadap waktu dari jumlah medan magnet yang menembus bidang yang dilingkupi. Ya, bidangnya adalah bidang dalam kotak ini. Dimana kalau kita lihat, sesuai dengan aturan tangan kanan, karena lintasannya adalah berlawanan arah jarum jam, maka yang kita hitung adalah B yang mengarah keluar, sehingga persamaannya bisa kita tulis menjadi minus D per dt dari B yang mengarah keluar dikalikan dengan luas dari bidang yang dilingkupi oleh lintasan ini berarti adalah 2H dikalikan delta L. Nah, sekarang masalahnya adalah kita ingin memperhatikan apa yang terjadi di perbatasan, bukan di lintasan tertutup yang kita buat. Dengan kata lain, tinggi dari lintasan ini, nilai DOH harus kita set mendekati 0, sehingga minus D per dt dari integral B dot ds bisa kita nyatakan menjadi, karena sekarang DOH-nya sudah kita set menjadi 0, bisa kita nyatakan menjadi minus D per dt dari BS yang mengarah keluar kalikan delta L. BS yang mengarah keluar ini adalah pada dasarnya berarti adalah B yang ada di perbatasan. Nah, yang harus kita ingat adalah B itu adanya di medium 1 dan di medium 2. Artinya B yang di perbatasan kita set sebagai 0. Sehingga sekarang minus D per dt dari integral B dot ds sama dengan 0. Kemudian kita akan menyatukan bagian yang hijau disamakan dengan bagian yang biru, di mana yang hijau sudah kita hitung di slide sebelumnya, sedangkan yang biru hasilnya adalah 0. Maka sekarang E2T dikurangi S1T sama dengan 0, dan E2T pada dasarnya adalah N cross S1 dan S1T adalah N cross E2, dan ini sama dengan 0. Dan ini adalah rumus syarat batas untuk kasus E yang tangensial terhadap perbatasan. Berdasarkan keterangan tadi, maka untuk kasus syarat batas medan listrik, kita sudah mendapatkan 2 buah rumus. Dan untuk video selanjutnya, kita akan mencari rumus syarat batas untuk kasus medan magnet. Terima kasih atas perhatiannya.